Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua. Kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Pada video kali ini saya akan mengerjakan soal latihan di mana saya menggunakan soal UD Sejuk Indonesia dikerjakan dalam komputer akuntansi dengan menggunakan aplikasi Mayop Accounting. Jadi ini adalah soal yang versi manual, saya kerjakan meng-entry jurnal, dan kali ini saya akan mengerjakan untuk versi soal aplikasi komputer akuntansi dengan aplikasi Mayop Accounting. Di sini saya menggunakan Mayop Accounting untuk versi 22. Oke, kita mulai. Di dalam soal komputer akuntansi ini terdapat identitas perusahaan. Maka untuk identitas perusahaan ini akan kita catat di dalam pembuatan data awal perusahaan. Oke, setelah kita buka Mayop Accounting versi 22, kita pilih untuk menu grid. Lalu kita klik next atau company informasi untuk menulis nama perusahaannya. Namanya tadi adalah UD Sejuk Indonesia. Jangan lupa untuk latihan atau ujian ada nama masing-masing ya di setelah nama perusahaan. Karena saya pakai versi 22, maka bisnis track-nya nih harus kita isi. Ya, bisa diisi nomor absensi atau 01 itu nggak masalah, bisa. Lalu alamatnya disesuaikan dengan yang ada di soal ini ya. Kita ketik aja di sini. Jalan Kemuning. Lalu nomor telepon jika ada kita buat ya. Kebetulan soal kita ada nomor teleponnya diisi. Nomor faxnya juga diisi sesuai data yang ada di dalam soal. Oke, emailnya juga kita isi sesuai yang ada di soal. Lalu setelah itu klik next. Pelan-pelan klik next-nya, lalu kita buat current year-nya adalah 2024. Karena ini soalnya adalah tahun 2024. Ini dia. Ya, ini dia daftar akunnya dan ini adalah neraca saldo awalnya 30 November. Jadi kita buat last-nya adalah Desember, conversion mode-nya kita buat November. Lalu klik next, next, dan kita pakai pilihan kedua ya. Untuk memudahkan, baik biasanya saya input manual maupun import saya suka pakai pilihan kedua. Kenapa? Karena akunnya lebih sedikit, jadi gampang mengedit atau menambahkannya. Next, klik change. Kita taruh di mana letak ingin menyimpannya, begitu ya. Saya simpan di dokumen, saya bikin folder baru. Saya bikin namanya ya, UD Sejuk Indonesia. Saya simpan di dalamnya sini. Kita simpan dan klik next. Lalu pilih aja comment center atau setup assistant juga sama aja ya. Ini dia kalau setup assistant. Nah, oke. Kenapa pakai pilihan kedua? Di account list-nya lebih sedikit akunnya. Oke, di video kali ini sebelum nanti kita input transaksi, di video kali ini saya akan membuat data awal perusahaan sampai dengan menginput inventory barangnya. Jadi sekarang kita akan mulai dengan menginput nama akun yang ada di sini dan saldo awalnya. Di sini saya ingin menginputnya menggunakan
import akun, ya. Saya hapus dulu akun yang tidak saya gunakan, yang bisa dihapus saya hapus dulu. Yang untuk nomor 3 ini nggak usah diotak-atik ya. Oke, ini payroll bisa dihapus, kalau nggak bisa dihapus dibiarkan aja lewat. Oke, ini ada link account-nya, ini nggak bisa dihapus kecuali kita memperbaiki link account. Sebelum kita memperbaiki link account, kita akan import akun. Nah, di sini kita ketik dulu di Excel, ya ini Excel-nya yang saya buat. Ada account number, account name, header, balance, account type. Jadi nanti kalau misalnya di sini ada yang mau mencoba mengimport akun kayak yang saya kerjakan ini, boleh nanti untuk Excel-nya bisa di-download di link yang udah saya terakan. Jadi ini memang ngetiknya di Excel, tapi nyimpannya dalam bentuk tab delimit ya. Oke, kalau udah, ini dia saya bikin nomor akunnya, nama akun, header, balance saldo awal yang dari sini, kemudian ada akun tipe. Nah, kalau udah, ini kita simpan ya dalam bentuk tab delimit. Oke, kalau udah kita import ya. Ntar Excel-nya kita close dulu semuanya. Importnya file, import, count informasi. Untuk duplikatnya kita pilih that exit record. Pilih di mana tempat nyimpannya. Nah, kebetulan saya nyimpannya tadi di dokumen. Pilih all file biar ketemu. Karena kenapa? Kita nyimpannya dalam bentuk tab delimit. Kalau mau input manual juga bisa ya. Kalau mau import juga bisa. Oke, ini dia. Ini kenapa saya pakai header walaupun nggak ada saya isi. Karena ini urutannya biar sama. Ini ada account number, account name, header, balance, account tipe. Urutannya ada 5 sama nih. Ini yang dari komputer, yang Excel, yang dalam bentuk tab delimit, dan ini dalam Mayop. Lalu klik match all aja, baru import. Nih dia, semua sudah berhasil terimport. Oke, udah semua kita import. Nah, kalau mau lihat ada nggak ya selisihnya? Nah, lihat historical balancing ini harus 0. Jadi kalau di dalam Mayop, selisih akun itu ada di angkanya di historical balancing. Apabila kita bikin saldo awalnya nggak balance pun akan tersimpan, tapi selisihnya akan masuk di historical balancing ya. Oke, setelah ini kita akan memperbaiki link account. Nah, ini biar saya bisa hapus trade debitor, lalu saya mau hapus trade creditor. Nah, seperti itu. Caranya bagaimana? Klik setup link account. Di sini ada 3 macam. Saya pilih yang account and banking account terlebih dahulu. Oke, ini historical biarkan aja. Ini saya ganti undeposit. Saya ganti cash in bank. Karena saya mau menghapus akun undeposit. Karena di daftar akun tidak ada. Nah, ini tinggal dihapus aja. Ini dia. Oke. Link yang kedua, set up link account, sales account. Nah, ini dia. Receivable pasangannya adalah account receivable. Dan customer receipt pasangannya adalah cash in bank. Oke. Lalu, link yang ketiga, yaitu purchase account. Yang payable nih pasangannya adalah account payable. Baru cek account kita ganti cash in bank. Oke, sekarang kita hapus akun yang tidak digunakan. Cek account kita hapus. Tuh udah bisa karena linknya udah pindah. Trade debitor udah kita bisa hapus. Jadi ini nama akun yang ada tertera di daftar akun ya. Oke, udah selesai. Jadi ini udah selesai. Sekarang kita perhatikan berikutnya. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Sebelum kita ke customer supplier, kita baca dulu nih kebijakan akuntansinya ya. Di dalam kebijakan akuntansinya terdapat kalau PPN-nya pembelian PPN masukan 11%. Terminnya N30. Oke. Lalu kas kecilnya metodenya dana tidak tetap atau sistem fluktuasi. Kalau penjualan itu ada PPN-nya 11% dan terminnya N30.
Lalu kita berikutnya di sini kita menggunakan komputer ya, jadi metodenya pastinya average. Lanjut, berarti ini udah selesai nih. Karena tadi disampaikan kalau ada PPN-nya 11%. Setelah daftar akun udah kita import, perbaiki link account, sekarang kita bikin kode pajak. List text code. Nah, kalau versi 22 banyak seperti ini pajaknya. Kita tinggalkan NT atau yang tidak bisa dihapus juga ya. Saya hapus semuanya. Bisa klik kanan delete atau Alt EE juga bisa ya, biar memudahkan. Saya hapus dulu ya semuanya, biar waktu nginput nggak bingung, nggak pusing ya. Oke, tinggalkan NT. Kalau klik kanan kan nampak ya, ini kalau saya pakai biar cepat Alt EE. Tinggal diklik Alt EE. Jadi nanti di kode pajak ini saya akan tinggalkan NT dan saya buat PPN. Oke, semua kode pajak bisa dihapus kalau menggunakan versi 22. Oke, kita klik new dan saya bikin namanya PPN. PPN itu adalah pajak pertambahan nilai. Oke. Tax code-nya apa? Good and service tax ya. Tarifnya 11% tadi katanya di soal. Collected-nya adalah pasangannya PPN outcome dan paid-nya, karena paid itu pembelian, PPN income. Ini adalah untuk tax code pada soal kita menggunakan komputer akuntansi aplikasi Mayop Accounting. Kalau udah kita okekan, sudah sekarang kita lanjut untuk membuat daftar customer. Nanti setelah itu supplier. Oke, kita buat nama customer-nya di card file dan card list. Bikin new customer. Nah, sekarang kita masukkan. Pertama adalah toko Adnan. Nah, kalau menggunakan soal di Word seperti ini bisa copy paste. Nah, kalau enggak nanti tinggal diketik aja ya. Alamatnya pun bisa di copy paste saja. Silakan ditulis. Ya, kalau ini soalnya detail ya boleh didetailkan bisa. Tadi terminnya adalah N30 sekalian ya, kita setting terminnya. Untuk N30 itu menggunakan in given of the. Balance due-nya adalah 30. Oke, kita bikin baru lagi. Customer berikutnya, Toko Faras. C002. Ini juga sekalian kita buat terminnya. Kenapa sih, Bu, kok pakai terminnya diisi sekalian? Biar nanti kalau ketemu namanya toko Faras otomatis terminnya adalah in given of day-nya N30 begitu. Sekarang toko Zahra. Kalau misalnya nggak diubah boleh nggak? Boleh saja gitu. Kalau nggak diubah, maka nanti setiap kita mengerjakan penjualan itu kita akan menginput namanya terminnya N30. Jadi biar otomatis terisi ya di sinilah kita letaknya memperbaiki langsung terminnya kita bikin N30 seperti ini. Satu lagi. Kalau langsung dibikin cepat seperti ini malah enak. Jadi kalau biasanya kan satu selesai oke, bikin new. Nah, lebih enak begini ya. Karena kalau misalnya salah juga kalau kita buat bisa diperbaiki namanya. Ini saya tunjukkan dulu cara inputnya. Nanti kalau salah bagaimana memperbaikinya. Oke, ini udah selesai. Customer tuh udah selesai. Kalau salah gimana nih, Bu? Memperbaiki. Klik panahnya saja. Begini ya. Oke.
Oke, kita lanjut lagi untuk menginput nama supplier. Tinggal new, jangan lupa cut tipe diganti supplier. Pertama adalah PT Ramajaya. Oke, ini adalah supplier yang pertama. Alamatnya kita isi aja sesuai data yang ada di soal. Nah, seperti ini. Ini kebetulan ada word-nya ya. Langsung in given berarti buying detailnya diisi in given. In given ya. Balance dunia 30 karena N30. Langsung bikin baru saja. PT Praska Berkah. Tinggal begini aja. Lalu alamatnya. Lalu buat lagi. Ini S003. Kemudian nomor telepon. Oke, sudah selesai untuk data dari suppliernya. Jadi data customer supplier sudah jadi. Oke, kita lanjut lagi ke lembar berikutnya, yaitu menginput saldo awalnya, yaitu saldo awal piutang dagang. Kita mulai. Cara menginput saldo awal piutang dagang dengan cara klik Setup Balance Customer Balance. Nah, ini dia. Kalau link receivable account sudah ada angkanya, artinya saldo awal piutang dagang menggunakan akun account receivable itu sudah terisi. Tapi kalau bilang, Bu, kok saya nggak ada ya linknya angkanya? Artinya belum input saldo awal. Tapi kalau saya sudah input ternyata kok nggak ada, berarti link account-nya salah. Oke. Oke, kita lanjut. Klik Add Sales. Pilih namanya Toko Adnan. Tuh, terminnya otomatis terisi ya. Karena kita sudah setting ya. Kita buat aja di sini F1114. Tanggalnya adalah 25 bulan 11 2024. Jangan lupa tanggal selalu diubah. Totalnya 91.020.000. Oke, ini termasuk PPN. Ini PPN diisi boleh nggak juga nggak masalah ini. Oke, lanjut ya sampai selesai. Yang kedua adalah toko Faras. Oke. Ini nomornya tanggalnya 29. Oke. Total uangnya 82.695.000. Oke. Lanjut yang ketiga, toko Zara. Ada toko Zara, ada toko Zulfa. Nomornya 25. Tanggal 23. Totalnya, nah ini dia totalnya. Tanggalnya jangan sampai salah ya. 89.355.000. Oke, record. Satu lagi. Toko Zulfa. Nah, ini terminnya belum. Kenapa? Mungkin settingan di awal kita belum jadikan dia in given pakai N30. Nah, ini dia. Nanti kita bisa cek. Oke. 27. Bisa lihat ya perbedaannya kalau terminnya di setting di awal dengan tidak. Nah, kalau tidak seperti ini jadi COD seperti itu. Saldonya adalah 74.925.000.
Kalau sudah terinput semua dan cocok dengan saldo awal piutang dagang, maka akan ada ucapan seperti ini. Congratulations ya. Oke, ini udah 0. Lanjut ya ke berikutnya. Daftar saldo hutang dagang. Kita mulai dari setup balance supplier balance. Oke, at purchase. Pertama adalah PT Rama. Oke, PT Rama. Kemudian tanggalnya. Nah, pasti ini tanggal nih harus diubah ya. 11/2024. Tapi kalau misalnya udah nginput ternyata tanggal salah gimana? Bisa diperbaiki ya. Nanti saya kasih tunjuk cara memperbaiki yang sudah diinput. Oke, saldonya 61.935.938.000. Lanjut berikutnya at purchase toko PT Raska. Nah, ini terminnya belum kita buat ya. Kalau belum, nah kita perbaiki dulu terminnya in given 30. Tadi karena di ketentuan soalnya adalah in given 30 jadi pakai menggunakan in given. Tanggalnya adalah 20. Ya. Saldo awalnya, bentar ini invoice number kita buat dulu. F389. Berapa nilainya? Nilainya adalah 60.606.000. Oke. Kalau udah lanjut, satu lagi saldo awal hutang dagang ya, yaitu PT Tunas. Ini juga terminnya kita ubah jadi in given karena terminnya adalah N30. Tanggalnya adalah 28 November. Oke. Kita buat nomornya di sini. Angkanya berapa? Kita lihat di sini 73.260.000. Oke, udah selesai. Kalau sudah balance nih tulisannya congratulations. Oke, sudah cocok. Kalau udah nginput ini ada salah nih, gimana memperbaikinya? Buka aja transaksi jurnal, pilih kalau misalnya untuk saldo awal hutang maka di bagian purchase, kalau piutang di bagian sales. Kalau mau lihat keseluruhan di all. Misalnya tanggalnya salah, mau diubah nih, klik panahnya untuk mengedit tanggalnya, saldonya. Oke. Sekarang kita lanjut yang terakhir di video kali ini tentang persediaan barang dagangan. Kalau ini udah selesai, nanti kita ketemu di video bagian kedua menginput bukti transaksinya. Oke ya, karena kita ngomongin persediaan barang dagang, pastinya itu adalah namanya inventory. Pertama, kita buat nama barangnya terlebih dahulu. Kita buat item number-nya, yang ini kodenya ya, kita masukin kodenya. Kita tulis kode, lalu enter. Untuk membuat nama itemnya, nih dia nama itemnya adalah Asri 2PK. Nah, ini tinggal gini. Ini kan soal perusahaan dagang ya, persediaan barang dagang, maka kita centang ketiga-tiganya. Salesnya adalah I buy this, maka cost of goods sold. Kalau I sell, ya sales namanya. Kalau I inventory, ya pasti inventory merchandise inventory. Terkait dengan apa namanya transaksi kita ada PPN-nya, maka setiap barang kita buat PPN seperti ini ya. Ini kita buat unit. Kalau selling item ini dibikinnya satu ya. Kenapa? Karena nanti ini adalah batas saldo minimal di persediaan. Kalau kita nginput 45, itu artinya saldo di persediaannya harus 45 begitu. Oke, kita buat dulu yang kedua. Bu, kalau nginput saldo awalnya di mana? Yang pasti bukan di sini. Nanti saldo awalnya kita nginputnya di
menu yang berbeda ya. Nah, oke seperti ini. Tuh sudah sama, oke. Ini kalau nginput nama barang ada salah nama tinggal klik panahnya aja ya. Oke, sekarang kita menginput saldo awal. Di mana letaknya? Di count inventory. Oke, kita lebarkan sedikit. Tampilan aplikasinya. Di count ini kita isi. Kalau yang AR18 ini kuantitinya 45. Di sinilah kita count-nya kita tulis. 30 baru adjust inventory. Lalu ini inventory pastinya ke inventory dong. Continue. Opening tanggalnya di sini 30 November 2024. Nah, ini masukin harganya. Ini dia 5.700.000. Ini 5.300.000. Oke, ini sudah bisa dilihat angkanya sama 256.500.000 dan 159 juta. Oke, record. Kalau mau ngelihat, Bu, saya inputnya ragu tanggalnya, ya klik aja transaksi jurnal. Ini di bagian inventory. Kalau tanggal salah, ya tinggal diklik panahnya untuk memperbaikinya. Demikian video kita kali ini membahas untuk menginput soal Udah Sejuk Indonesia, itu soal paket 1. Menggunakan komputer akuntansi, ini soal komputer akuntansi, menggunakan aplikasi Mayop Accounting versi 22. Di sini saya menginput dari data awal, lalu daftar akunnya saya import akun ya. Kalau mau dicoba silakan download di link yang udah saya terakan. Lalu kalau berikutnya setelah daftar akun, perbaiki link account-nya, hapus akun yang tidak digunakan, baru bikin kode pajak, bikin nama customer, supplier, saldo awal hutang, piutang, lalu bikin nama persediaan barang dan saldo awalnya. Demikian video kita kali ini. Jangan lupa bila video ini bermanfaat untuk klik tombol subscribe dan bisa di-share ke teman-temannya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.